Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar kalian di sana? Semoga kalian selalu dalam kesehatan, semoga semua urusan kalian dipermudah, semoga dilimpahkan rezeki yang berlimpah dan selalu di dalam lindungan Allah. Teman-teman, hari ini badan aku rasanya nggak terlalu enak, sepertinya asam lambung aku kumat, perut aku nggak nyaman, kepala juga agak berat. Tapi seperti biasa, aktivitas tetap harus jalan pelan-pelan. Aku mau mulai hari ini dengan bikin obat asam lambung alami, setelah itu lanjut belanja bulanan. Karena jujur belanja kebutuhan rumah itu salah satu sumber mood terbesar aku. Biasanya kalau asam lambung aku kambuh, aku lebih suka mulai dari yang alami dulu. Seperti ini, aku pernah dianjurkan sama mertua untuk mengkonsumsi pati irut. Nah, jadi beberapa waktu lalu aku beli stok pati irut buat di rumah. Jadi sekarang aku bikin sendiri. Sambil bikin ini, aku juga belajar buat lebih dengar sinyal dari tubuh sendiri. Kadang kita terlalu sibuk sampai lupa kalau badan juga butuh perhatian. Pati irut ini sangat bagus untuk penderita asam lambung. Jadi, teman-teman yang mempunyai riwayat asam lambung boleh cobain konsumsi pati irut. Dan bisa dicari di marketplace, itu banyak banget teman-teman yang jual pati irut dan dilengkapi juga dengan gula aren atau gula merah. Seperti aku ini, aku konsumsinya dicampur dengan gula aren dan diminum ketika dingin. Nah, itu enak banget, teman-teman. A few moments later. Sekarang aku sama suami sudah di jalan mau belanja bulanan. Dan seperti biasa, tempat favorit belanja bulanan aku itu ada di hari-hari swalayan. Sebelum belanja, aku tadi sempat bikin daftar apa-apa saja yang mau dibeli. Bukan cuma biar hemat, tapi juga biar belanjanya tenang, nggak kalap. Belanja itu capek kalau nggak direncanakan, tapi bisa jadi menyenangkan kalau kita tahu apa yang benar-benar dibutuhkan. Hari ini kebetulan hari-hari swalayan tidak begitu rame, dirinya lebih enak, lebih santai, dan lebih leluasa kalau mau belanja.
Walau badan belum sepenuhnya enak, tapi dengan melihat rak-rak kebutuhan rumah tangga itu, entah kenapa bikin hati lebih ringan. Aku belanjanya seperlunya sambil mikir yang penting cukup bukan berlebih. Kadang kebahagiaan itu sederhana, stok dapur aman, hati ikut senang. Kalau kalian, hal apa sih yang paling kalian suka saat belanja? Melihat rak yang rapi, harga promo, stok dapur penuh, atau rasa tenang setelah semua kebutuhan rumah terpenuhi? Cerita ya di kolom komentar. Aku senang banget baca cerita dari kalian. Teman-teman, ada yang sama gak sih sama aku? Kalau merasakan hal-hal kecil seperti ini sering kita anggap sepele. Padahal dari sinilah rasa tenang itu datang. Nggak harus belanja banyak, nggak harus barang mahal, cukup tahu kebutuhan rumah terpenuhi. Dan badan masih diberi kekuatan untuk beraktivitas, itu sudah lebih dari cukup. Hari ini mungkin badanku belum sepenuhnya enak, tapi hatiku belajar untuk tetap bersyukur karena ternyata sumber mood terbesar itu bukan dari luar, tapi dari rasa cukup yang kita ciptakan sendiri. Kadang aku merasa heran sama diri sendiri, sudah capek-capek bikin catatan belanjaan dari rumah, sudah niat supaya belanjanya lebih hemat dan teratur, tapi begitu sampai di toko, tetap saja berdiri lama di depan rak. Di tangan ada catatan, di kepala mulai mikir, ini perlu enggak ya? Ambil yang ini atau yang itu? Takutnya kurang, tapi takut juga kebanyakan. Akhirnya bingung sebentar, lihat kanan, lihat kiri, bandingin harga, padahal di rumah sudah janji sama diri sendiri nggak mau lama-lama dan nggak mau bingung. Dan di situ aku sadar, ternyata belanja itu bukan cuma soal daftar, tapi juga soal perasaan. Takut salah pilih, takut uang nggak cukup sampai akhir bulan, takut ada kebutuhan yang terlewat. Mungkin itu juga yang kalian rasakan. Sudah berusaha merencanakan sebaik mungkin, tapi tetap saja ada yang ragu di tengah jalan. Kalau kalian pernah nggak ngalamin hal yang sama? Catatan belanja sudah di tangan, tapi tetap bingung dan mikir lama di rak. Biasanya kalian ngikutin catatan atau ngikutin feeling? Cerita di kolom komentar ya, siapa tahu cerita kalian bisa bikin kita sama-sama belajar. Ya udah, pelan-pelan saja, yang penting sesuai catatan, sesuai kebutuhan, dan sesuai kemampuan hari ini.
Hari ini aku sengaja nggak beli protein dulu, karena sudah ada rencana besok mau ke pasar. Kalau beli di pasar, lebih nyaman, terus bisa pilih langsung, bisa lihat segarnya, dan biasanya juga lebih sesuai kebutuhan. Jadi hari ini aku fokus kebutuhan kering dan stok rumah dulu, pelan-pelan satu persatu. Yang penting terencana. Belanja itu bukan soal cepat selesai, tapi soal tepat sasaran. Jujur ya teman-teman, aku itu suka belanja bulanan bukan cuma karena kebutuhan rumah, tapi juga karena bisa sekalian cuci mata, lihat rak-rak rapi, lihat barang-barang tersusun, itu entah kenapa bikin hati lebih adem. Walaupun gak semuanya dibeli, cukup lihat-lihat saja sudah bikin senang. Tapi tetap cuci mata ada batasnya ya. Habis itu balik lagi ke tujuan awal. Lihat kebutuhan yang benar-benar perlu. Sekarang aku mau lihat kebutuhan Anabul karena mereka juga bagian dari rumah, bagian dari keseharian, dan tentu saja bagian dari tanggung jawab. Gak harus yang mahal, yang penting sesuai kebutuhan dan bikin mereka tetap sehat dan nyaman. Sebelum pulang, aku mau cari buah-buahan dulu. Biasanya aku pilih yang simple, yang bisa langsung dimakan atau disimpan sebentar di rumah. Di sini aku pilih pir dan apel. Kalau untuk buah-buahan lain, aku biasanya beli di dekat rumah karena di sana juga ada yang jual buah dan buahnya juga segar-segar, teman-teman. Setelah membeli buah-buahan, aku mau sekalian beli telur. Telur itu penyelamat banget di rumah. Bisa diolah cepat dan hampir selalu kepakai. Kalau untuk sayur-sayuran, seperti yang aku bilang tadi, aku sengaja nggak beli di sini. Aku rencananya kan mau beli di pasar besok, biar bisa pilih yang lebih segar dan sesuai kebutuhan harian. Jadi belanjanya aku bagi-bagi, nggak harus semuanya hari ini, biar lebih hemat dan juga nggak capek teman-teman.
A few moments later. Alhamdulillah belanjaannya sudah terkumpul, dan tadi aku sempat cek satu-satu, takut ada yang tertinggal atau justru ada yang nggak perlu malah kebeli. Di momen mau bayar seperti ini, aku selalu ingat buat berhenti sebentar, tarik nafas, dan bersyukur. Bersyukur karena masih bisa memenuhi kebutuhan rumah. Bersyukur karena masih diberi rezeki, meski mungkin gak berlebih tapi cukup. Sekarang belanja selesai, saatnya bayar dan pulang. Totalnya jadi 555.000, 500, 755.000. 600. Kalau saya hitung lagi ya, Kak. Ya. Seratus, 200, 300, 400, 500, 600 ya. Ya. Alhamdulillah belanja bulanan kami hari ini udah selesai, dan sekarang aku mau pulang. Alhamdulillahnya hari-hari swalayan hari ini tuh sepi teman-teman, jadi aku bisa rileks dan tenang saat belanja, nggak buru-buru dan nggak capek juga. Dan sekarang aku sama suami sudah di parkiran, dan sekarang saatnya untuk pindahkan hasil belanjaan kami dari troli ke bagasi. Kemudian kami mau pulang teman-teman, dan sepertinya ini nggak kemana-mana lagi, mau langsung pulang aja karena sudah sore juga. Tadi ke telur. Teman-teman, kadang kita tetap harus jalan, meski badan dan hati nggak sepenuhnya baik-baik saja. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang cukup. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Terima kasih pula karena teman-teman sudah menemani cerita harian Ina hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Ketemu di cerita harian Ina berikutnya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa.